Makasih Bu. Biar tinggi. Bandung, kota sejuk yang menyimpan kisah cinta yang tak pernah layu. Di sanalah Dilan, panglima tempur yang nakal, namun begitu romantis bertemu Milea, siswi pindahan yang terkenal anggun namun penuh misteri. Suatu malam, Milea tengah mencari buku hariannya. Tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah dari lama, catatan manis semasa SMA yang terlupa. Rasa rindu dan penasaran membawanya membuka lembar demi lembar. Dari tulisannya sendiri, kenangan yang telah lama terkubur pun hidup kembali. Tawa yang tulus, rindu yang tak bertepi, dan cinta yang tetap abadi di antara waktu. Sudah berapa tahun berlalu ini? Apa kabar ya dengan teman SMA aku dulu di Bandung? Apa sama seperti dulu? Dia berupaya membuatku tersenyum dengan ramalan yang sebenarnya aneh sih. Dia yang membuat masa SMA aku penuh dengan warna. Segala hal tentangnya terasa berbeda. Cara dia memperlakukanku berbeda dengan cara dia bermain bersama tongkrongannya, yang membuatku menyimpan kenangan spesial dalam lubuk hatiku. Akan kuceritakan Dilan, sang peramal, pemburu hatiku. Yang lebih manis dari kedondong. Apa tuh Kel? Senyuman kalian dong. Woi penonton, ada yang mau bunga gak? Angkat. Buat ibu. Ya udah habis kak. Lama banget sih. Buruan apa? Yan, Kev, yuk. Si Dilan mana sih Yan? Nggak tahu, gue nggak lihat. Kel, lu lihat gak? Nggak tahu nih, belum lihat gua. Panggil yuk. Yuk. 1, 2, 3. Dilan! Wih, suara motornya tuh. Motor udah kedengeran tuh. Wih. Yan, Kel, Dilan. Ma, kok udah pada masuk? Biasa. Nongkrong dulu kita. Iya. Lan, lu daripada sama si Susi, mending sama Tino, si anak baru. Tapi lu sama si Susi masih gak? Masih dong. Masih naon? Si Awewe. Ya elah. Yang bener. Ya udah enggak lah. Ya udah, kata gua mah sikat aja ya. Udah kamu mah kasep uga. Ya. Iya gas tulan. Gas. Duduk ya. Duduk. Selamat pagi. Pagi. Kamu Milea ya? Iya. Boleh nggak aku ramal? Apa? Aku ramal nanti siang kita bakal ketemu di kantin. Mimpi? Kamu mau anterin nggak? Enggak, makasih. Tinggal sebentar lagi juga. Tapi tahu aja, suatu saat kamu pasti bakal seneng dianterin sama aku. Ya udah, dah. Sikap Milea terhadap Dilan membuatnya penasaran lebih lanjut.
Siapa sih sosok anak baru itu? Dilan mulai membuka perbincangan dengan temannya terkait Milea, Gimana, Lan? si murid baru. Gagal nggak? Tapi tak lama Cantik sih. kemudian Cantik banget dia. ada suara Rama yang menarik perhatian. Makasih, Bi. Wi, Siapa jadi dia? Dialah Remi, si jagonya Ramal. Oper. Lah, lapar banget. Siapa nih? Hai penonton. Halo, hai. Gak kuat Kenalin, sama dia. nama Orang tercakap aku di seluruh Remi, Bandung. si jagonya Ramal. Cocok tuh sama lu, Har. Iya, amin. Di kesini. Pasti Geli banget. mereka lagi pada gua merinding, ngomongin Cuk. Remi. Menurut ramalan Remi, kayaknya ada yang mau jatuh hati nih sama seseorang. Siapa ya? Hai, kalian lagi pada ngomongin Remi ya? Rem. Duduk. GR. GR banget. Apaan itu, Rem? Saatnya Remal, Wah, keren Remi, Ramal. Lihat nih, Remi punya kartu tarot baru. Wow. Coba Raman. Ini buat Dilan, ini buat Oper. Anhar, ini Mau buat dong gua. Ian, sama Akel. Buat Akel mana? Atuh dibuka. Dapat apaan ini? Wow, lihat nih, si Dilan dapat lovers. Yaudah, sekarang giliran orang. Tapi gratis ya. Gratis sih, tapi gantinya tuh 2, 3, 4 traktir kita semua akan di sini. Jangan, nanti boncos dong. Milea ya? Apa harus aku coba dekati dia? Duh, liar Pada minggu pertama sekolah, Milea mulai beradaptasi dengan baik dan perlahan menemukan ritmenya sendiri. Mendapatkan teman baru, serta mengikuti beberapa pelajaran yang tertinggal. Milea sudah bisa menyesuaikan semuanya. Hingga pada suatu siang di sekolah, Milea tengah membaca buku pelajaran sosiologi di kelas. Namun tiba-tiba Dilan datang menyapa. Iya, ternyata ramalanku tadi pagi entah kita bertemu di kantin salah. Kamu ngapain sih? Udah bel. Sekolah sana. Ya nggak apa-apa, aku mau belajar di kelas ini aja. Ngapain? Kan kamu udah kelas sendiri. Tapi kan di kelas ini ada kamu. Udah. Kamu bikin aku seneng nggak? Mau dong. Putih mauku Dilan. Mau kamu apa? Jangan. Kamu nggak seneng ya ada aku di sini? Nggak gitu. Ih, udah bel. Tapi aku nggak gangguin kamu kan? Udah. Ntar ada guru. Aku bisa minta izin kok. Isi dong. Mau duduk nih. Kela ya, Wat. Sebentar. Capek tahu. Gimana, Lia? Nggak boleh ya? Loh, ini siapa ya? Bu, saya izin dong ikut pelajaran di kelas ibu. Loh, kan kamu udah punya kelas sendiri. Sana ke kelas kamu. Ya udah deh. Siap, gerak. Bilang Dah, juga Lia. apa? Oke anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran kali ini, pelajaran matematika ya. Kali ini kita bakal bikin tugas kelompok, jadi ibu bakal pilihin untuk kelompok-kelompoknya. Ada pertanyaan dulu? Iya betul banget, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh panggil ibu aja sambil ibu tulis kelompoknya ya. Bantu Aing, Yan. Ngapain? Oke. Biasa, KWW sebelah. Yaudah. Boleh. Belum, Kela. susah banget ya. 1, 2, 3, go. Kelihatan nggak? Mana tuh? Ah, itu dia. Astagfirullah. Aduh. Dilan. Ayo, sih anak. Mana deh? Mimi luan.
Sakit banget, aduh. Itu siapa sih? Kok dia berani banget? Atuh daman emang. Kurang bejakan gak Bapak? Jangan buat Dilan ya. Aduh, Dilan lagi. Udah Wat, bawa ke ruang BK. Sini mana berdua. Udah ya, ibu ke ruang BK dulu, kalian duduk dulu ya. Suasana matahari begitu panas, seolah mencerminkan isi kepala Benny, kekasih Milea dari Jakarta yang memang terkenal kasar dan egois. Ia sedang menunggu Lia pulang dengan hati yang gelisah. Mana sih nih Lia? Udah jam berapa ini? Kok dia belum balik juga sih? Kamu ngapain sih ikutin aku? Gak apa-apa, aku nganterin kamu sampai rumah aja, biar aman. Emang aku anak kecil. Loh, Benny? Bagus Lia. Jadi selama kita LDR, ini kelakuan kamu. Dasar cewek murahan. Hei, ngomong apa lu barusan? Coba ngomong sekali lagi. Emangnya lo siapa? Gue pacarnya Milea. Atau sekarang udah jadi mantan ya? Hah? Ben, Diam Lia. Hei, sama perempuan jangan main tangan dong. Apaan sih lu? Hah? Gak usah jagoan lu. dah, Udah cocok nih lu berdua ya. tar dulu. Kita putus Lia. Ben, aku bisa jelasin, dengerin aku dulu, Benny. Lia. Udah Lia, kamu gak usah mentingin orang kayak dia lagi. Dia tuh gak menghargai kamu. Kan udah ada aku di sini sekarang. Kasih ya Dilan. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu kayak gimana. Milea, jangan pernah bilang ada yang menyakiti kamu ya. Karena kalau sampai ada, aku pastiin orang itu bakal hilang. Gombal. Iya, nih. Selamat ulang tahun ya. Loh, kamu tahu ulang tahun aku? Tahu dong, aku tahu semua hal tentang kamu. Udah ah. Aku jadi pingsan lama-lama. Bunda. Panggil dari tadi udah jam berapa coba ini? Oh iya. Ini kamu bawa siapa? Ini Dilan temannya Lia. Bu. Yaudah, Lia, aku duluan ya. Ya, Lia. Tunggu. Tadi Bunda tuh kayak denger suaranya Benny ya? Benny? Enggak kok. Cuma ada aku sama Dilan aja. Udah salah denger. Ayo. Denger. Masuk aja yuk. Yuk. Masuk. Putusnya Milea dan Benny sebenarnya tidak begitu hiraukan oleh Milea. Karena hari esok bertepatan dengan hari ulang tahun Milea. Di ulang tahun ini terasa lebih spesial. Kenapa? Karena seseorang yang selama ini Milea anggap sebagai pengganggu, perlahan mulai berhasil membuka hati Milea. Dilan memberikan kado ulang tahun kepada Milea kemarin siang. Ia membuka kado dari Dilan setibanya di kamar. Ternyata kado itu berupa teka-teki silang. Saat dibuka, ternyata tetes itu sudah diisi olehnya. Selamat ulang tahun Milea. Ini hadiah untukmu. Cuma TTS tapi sudah aku isi semua. Aku sayang kamu. Aku gak mau kamu pusing karena harus mengisinya. Maukah kamu mengisi kekosongan di belakang motorku? Simpan jawabanmu. Tunggu aku dalam setiap harimu. Dilan. Lucu banget ya Dilan. Aku jadi seneng ada dia di sini sekarang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama.
Ngapain senyum-senyum? Bikin kaget aja sih kamu. Pasti dari cowok. Ade mau lihat dong. Udah. Kamu masih kecil. Ya udah deh. Neng, Iya, Bi. Neng, itu di bawah ada tamu. Siapa? Gak tahu deh, katanya sih masa depan Neng. Yaudah yuk ke bawah. Loh, Dilan, Hai, kamu ngapain di sini? gimana? Udah baca yang aku kasih? Udah, lucu banget sih. Terus, jawaban kamu apa? Gimana nih penonton? Terima nggak ya? Terima. Kelamaan atuh Neng. Udah deh, tembak langsung aja Neng Mileanya. Milea, aku gak terburu-buru. Tapi, kalau hati kamu sama hati aku, maukah kamu jadi pasanganku? Kalau aku bilang mau, Seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam hatiku. Sebenarnya ada satu lokasi kencan yang berada dalam list Dilan. Ia ingin mengajak Milea menyusuri toko buku yang sudah ada sejak 1980 itu. Banyak buku yang sudah usang, tapi karena itu, wangi dari tempat itu terasa spesial. Aduh, desa ekonomi, nyari duit susah banget ya. Pelanggan gak ada yang datang, uang susah, warung udah meroboh gini. Tuh kan, Situ yuk. Ayo. Mang, hoi, beli buku dong. mau buka apa? Ada buku apa aja? Banyak nih. Nih komik baru. Berapaan? Ya 10.000. Boleh sih, Kang. Ini komik nggak suka. Ceritanya seru nggak tapi? Seru. Mau nggak? Ntar deh. Lihat dulu Mana ya Milea? Katanya mau ketemuan jam segini. Tapi kok belum datang orangnya?
Apa aku keduluan kali ya? Tapi aku seneng sih bisa dekat sama dia. Terimalah aku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku. Di mabuk asmara, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Dilan, kamu gila ya? Di tengah jalan. Iya nih, aku tergila-gila sama kamu. Udah ah. Yaudah, kamu tahu nggak kenapa aku ajak ke sini? Kenapa? Aku mau nunjukin kamu jendela dunia. Wah. Sini. Oh, Mang, jendela dunia. Oi, kumaha ada? Baik. Mang, ayah playboy ente? banyak itu mah. Ini nih, 1001 cara melakukan AWW. Ah, ya udah Mang, nggak boleh nih sama calon istri. Ya udah. Kalau nggak boleh playboy, playboy aja deh Mang. Naon ya? Playboy Mang, playboy. Oh, sakedepnya. Kalau nggak boleh playboy, playboy. Nah, kita mah anak baik-baik. Iya deh. Jadi kira-kira cocoknya jadi playboy apa playboy ya? Ini nih. Kumpulan doa-doa al-mujarobat. Wah, iya mah langsung masuk surga tuh baca ini. Amin. Kelanya. Dia mau nggak? Kamu udah hafal? Udah ada aja. Ya udah Mang, udah hafal katanya, nggak jadi ya. Ya udah tuh. Dia mah emang cocoknya baca tutorial jadi ibu. Nah, cocok tuh. Yaudah Mang, duluan satunya. Yuk, hati-hati. Duluan ya, Mang. Kamu beneran nggak mau? Kamu bisa diem nggak? Hari-hari yang mereka lalui kini dipenuhi dengan tawa yang hangat dan canda yang tak pernah surut. Segalanya tapak begitu ringan. Seolah dunia berhenti berputar hanya untuk memberi mereka waktu bersama. Namun, di esok harinya, di rumah Milea, kedatangan tamu yang tak diundang, tapi paling pandai menyapa rindu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Kang. Duduk. Ada apa Kang pagi-pagi kesini? Iya Om, mau ngajakin Lia ke ITB. Oh, boleh. Sebentar ya, saya panggil dulu Lianya. Yo, Lia, ini Kang Adi mau ngajakin ke ITB katanya. Sebentar ya. Sebentar ya Kang, kayaknya dia lagi siap-siap. yo Om, gak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana keluarga di rumah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Om apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Kamu sehat? Sehat dong Om. Bagus lah kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong gimana kuliah? Udah sampai mana? Lagi mau skripsi sih Om, Oh alah. bentar lagi. Ya udahlah. Berarti udah mau lulus dong kalau kayak gitu. Amin, doain aja ya Om. Amin. Habis itu mau langsung kerja apa gimana? Kayaknya kerja sih Om, Ya di udahlah. Jakarta. Loh, Kang Adi, kan dia bilang nggak bisa hari ini. Udah nggak apa-apa. Lagian kasihan Kang Adi pagi-pagi datang ke sini. Ya udah siap-siap dulu ya. Ya udah. Iya Lia, Terus mau ngambil kerja di mana? BUMN Om. Oh, lain kali coba di Jakarta lah. Pengennya sih Jakarta sih Om. Iya. Assalamualaikum. Dilan? Om. Salam. Cari Lia ya? Iya Om, Milanya ada? Ada, tapi lagi siap-siap mau ke ITB sama Kang Adi. Loh, kalian belum saling kenal? Belum Om.
Kenalan dulu lah, masa belum kenal? Adi. Dilan, pacar Milea. Ya udah, kalian ngobrol dulu ya. Kamu pengen baca koran dulu. Lah, Iya. Dilan, kamu ngapain di sini? Iya. Kamu pergi sama Kang Adi. Iya. Aku ikut ya. Tapi saya janji sama Neng Lia. Berdua. Loh, emangnya saya nggak boleh ikut Kang? Ngapain ikut? Gak ada kerjaan. Saya juga mau ke ITB tau Kang. Ya kan Lia? Gunung pacarmu saat dia cium bibirnya di depan teman-temanku, hatiku terbakar jadinya cantik. Aku cemburu. Kang? Kang? Kumaha Kang? Saya boleh ikut gak jadinya? Ya udah. Oh iya, nanti abis dari ITB, aku mampir ke rumah Dilan dulu ya. Loh, kan nanti kamu ada les sama Akang. Iya, kan cuma sebentar doang. Aku udah izin sama Bunda. Tapi jam Akang ntar lagi loh. Nanti kamu telat lagi. Yaudah biar cepat, pulangnya diantar Dilan, ya kan Dilan? Tenang aja Kang. Milea aman kok sama saya. Gimana? Udah kan? Kalau udah, mendingan kita langsung pamit aja. Ya udah. Om, Ya, duluan ya Om. ya udah. Hati ya. Dilan ya. Hati ya, Nak. Om, jangan dulu ya Om. Gimana sih? Hati ya, Nak. Assalamualaikum. Ya, aku mau ngagetin kamu aja. Kan jadi ketemu sama Kang Adi. Malam itu mereka sampai di rumah Dilan. Begitu mereka menapaki abang pintu rumah, kehangatan rumah Dilan menyambut mereka. Aroma teh hangat dan suara lembut sang ibunda menyapa. Siapa nih? Milea Tante. Cantik banget ya. Iya dong. Masa depan aku ini. Amin. Adik kamu mana ya? Tadi katanya Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ah, kenalin nih. Ini adik aku. Hai, aku Disa. Milea. Kamu mau tanam panjang aku nggak? Boleh? Disa. Aku jadi dapat kesempatan. Mau tanam lebih panjang? buat Boleh. Deket sama dia. Disa. Duh, maaf ya kak. Aku capek nih habis Cantik, main. Aku ke dalam dulu ya. Dadah kakak ipar. Dah. Ya udah. Ayo kita nyemil dulu. Bunda mau tahu dong. Silakan. Tadi Dilan nyahitin kamu nggak di ITB? Kasih ya. Kenapa Tante? Tadi di ITB gimana sama Dilan? Oh, tadi ada guru les aku. Apa? Guru les aku. Terus? Tadi Gimana? Makan nih. kasih ya Tante. Enak kok. Dilan mau. Nanti aja. Yang penting Milea makan dulu. Nih, oleh-oleh. Tahu aja. Suasana malam begitu sejuk berpadu pada hangatnya di ruang tamu Dilan. Lia tersenyum, menikmati obrolan ringan bersama sang ibunda sambil menyantap hidangan di ruang tamu. Rasanya begitu nyaman, tenang, dan penuh tawa. Hingga Lia hampir lupa pada niatnya semula. Sebenarnya, ia ingin berbicara pada Dilan tentang Kang Adi. Namun melihat suasana yang begitu damai, ia mengurungkan niat itu. Bukan malam ini pikirnya, esok saja, ketika segalanya terasa lebih tepat. Biasa.
Woi, Ian, lu mau apaan? Gue jajanin nih, sumpah. Gue gak enak, gue samain aja dah sama lu. Serius ya? Yaudah. Oke. Bi, mau Indomie rendang 2 sama teh jus anggur ya? Oke, boleh. Kasih, Bi. Kev, Woi, Har. Kev, Ian, Apaan? lu pada setuju gak sama gue? Kalau si Dilan, Bentar ya, Non, sejak aku ambil ada belakang cewek, dulu. dia jadi lupa sama temen. Ya gimana ya, maklum gak sih? Punten ini taruh Kan dulu. ceweknya juga cakep gitu. Aman, bentar ya, Tapi aku gak anterin gitu depan. juga lah. Ya tapi kan orang kalau udah pacaran prioritasnya udah beda Iya. gitu. Sabar. Nah tapi gua ngerti sih maksud dia apaan. Bentar, aku teh ngambil Eh, dulu. semenjak Dilan sama Milea tuh Punten. jadi jarang ngumpul. Oh iya, Ini, jadi aku jarang ambil ngumpul kan rendang sama kita. satu. Iya. Iya, itu poin gue. Ini 1. Makasih ya, Bi. Ini tadi Oke, Bi. teh saha. Duduk. Ya, Bagi dong. Itu teh 2.000. Juga haus. Mie Enak 1 boleh. Yan, Dilan gak ada. Aduh, warung. Nggak ada, Li. Belum lihat juga. Emang kenapa? Mana yang menit ape pisang jeung si Dilan? Kenapa? Harus banget sama Dilan terus. Bareng terus sampai memble. Anhar. Maksud kamu apa? Jawabin ini semua. Har. Maksud lo apa? Makan mulu sih. Dilan. Woi, Dilan. Berhenti! Aku nggak apa-apa. Ada apa ini ribut-ribut? Kamu dan juga kamu. Siapa yang bisa menjelaskan? Jangankan Anhar, satu bumi berani nyakitin lah, gua makan bumi ini. Udah! Diam kamu! Semuanya bubar sekarang juga. Mas Wipto, bawa dia ke ruang UKS sebelum ke ruang saya. Tapi untuk kamu, ikut saya ke ruangan saya sekarang juga. Dilan. Dan Gimana nih, Dul? udah. Urusan Dilan dengan Anhar ternyata berkelanjutan. Dilan dan Akew di tengah santai menyantap hidangan di warung BM, tiba-tiba kedatangan kakaknya Anhar serta gengnya. Mencoba mengeroyok keduanya yang tengah bersantai. Kel, katanya sih tadi kemungkinan besar gue bakal diskors. Diskors? Iya. Serius lu? Hmm. Lah, si Anhar gimana? Dia diskors juga, Keo. Iya. Ini emang gara-gara dia sih. Iya, ya lagian juga dianya juga sih yang mulai. Coba aja nggak ada guru. Iya, Udah gua habisin tuh orang. Dia tuh sebelumnya udah sempet ngomong Lan, dia tuh gedek gara-gara lu berdua pacaran mulu, gak pernah ada waktu buat kita. Tapi gua juga nggak nyangka dia sampai nampar gitu. Iyalah, sama perempuan kok main tangan gitu sih, pengecut. Iya. Di. Siapa yang bilang gua? Geng motor. Cari ya. Kayaknya nggak mungkin ada geng motor jam segini. Iya. Ngaku aja lu semua. Mana? Gak usah ngomong. Siapa? Hanya ribut-ribut ya? Mana dia? Mandu ribut-ribut. Apa begal Mana? ya? Begal. Mungkin sih. Itu yang di depanan. Hajar dia. Tapi nggak mungkin masuk sini juga kayaknya dia. Nggak mungkin sampai sini. Ngapain coba? Begal masuk warung iklan. Dilan. Lu yang mau dari gue? Ini balasan karena lu udah mau dari gue. Polisi. Udah. Astagfirullahaladzim. Ini bisa mau hancur. Adilan. Gak apa-apa Adilan. Abis dikebukin orang kia. Ayo duduk dulu. Astagfirullah. Berpincang ini. Ayo duduk. Astagfirullah. Bibi bikinin teh dulu ya. Astagfirullah. Jangan jatuh dulu Adilan. Ya, Bi. Bentar. Nun, Adilan. Adanya jas jus gak apa-apa ya. Maaf. Nuhun, Bi. Kamu teh gak apa-apa? Kok sampai banyak kia? Astagfirullah. Tadi saha teman kamu diseret?
Ya Allah, tarik napas. Astagfirullah. Di saat segalanya terasa baik-baik saja, ada kabar datang tanpa isyarat yang tak pernah diduga. Siang itu, di bawah teriknya matahari, Dilan baru saja mampir di depan warung BM. Tanpa tahu, sesuatu sedang menunggunya di balik hari yang tampak biasa itu. Udah, Pian. Udah ya. Ya, lu udah dapat kabar tentang Akeo belum? Jadi lu tahu soal Akeo, Lan? Emang Akeo kenapa? Akeo meninggal, Lan! Akeo meninggal? Iya, Akeo meninggal kemarin! Lia, kamu udah denger soal Akeo? Udah tahu. Kamu ikutan kan? Ikutan? Kamu ngomongin apa, Lia? Gak usah bohong, Dilan. Gak usah bohong. Kamu kan tahu, aku gak suka kamu ikut geng motor itu. Tapi Lia, aku gak ikut geng motor, Lia. Aku udah gak ikut lagi setelah aku pacaran sama kamu. Aku tahu kamu gak suka kayak gitu, makanya aku udah gak ikutan. Gak usah bohong. Kamu ngerti kan? Sekarang alasan aku melarang kamu ikut geng motor itu. Lia, bener. Tunggu dulu deh. Dengerin penjelasan aku dulu. Aku gak ikutan itu. Aku nggak tahu menahu soal hal itu, Lia. Kamu masih tetap bohong? Kamu udah siap kehilangan aku dan semuanya? Lia, aku gak mau kehilangan kamu dan aku gak bohong. Aku jujur, beneran. Aku udah gak ikutan geng motor lagi, Lia. Udah ya, Dilan. Aku malu punya pacar kayak kamu. Lia, tunggu dulu. Bentar, dengerin penjelasan aku dulu. Aku mau ngelayat. Seenggaknya aku anterin kamu ke... Enggak, aku sama temen aku. Lia, tunggu bentar, Lia, please. Dengerin dulu penjelasan aku. Aku gak terlibat, aku gak ikutan geng motor. Aku gak suka ya, Dilan, kamu ikut geng motor itu. Aku mau kita putus. Lia, please dong. Lia, tunggu, Lia. Jangan bikin aku kasar di sini sama kamu. Tunggu, kita bisa ngomongin ini dulu baik-baik, Lia. Dengerin dulu dong. Dilan, cukup ya. Dasar cowok brengsek. Dilan, udah. Udah kedua. Waktu berjalan begitu cepat, dan tahun telah berlalu setelah kejadian putus dengan kekasihnya pada hari kelulusan SMA. Hal ini membawa Dilan dan keluarganya jauh dari Bandung. Pindah ke hiruk-pikuk kota Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dilan yang kini menduduki sebagai anak magang di sebuah perusahaan kota Jakarta. Siang itu di kantin kecil, Dilan makan bersama keluarganya. Tawa terdengar dan obrolan basa-basi kini meramaikan suasana kantin. Erdi, gue dengar kemarin lo abis lamaran ya? Lancar. Alhamdulillah. Lo tunangan di mana? Ada lah, dekat rumah. Oh. Ceweknya dari mana? Oh, dari Bandung. Berarti ada rencana nikah nih. Nggak nikah? Gue dengar ada anak magang ya. Non mau beli nggak, Non? Mau Bi, 3, nggak pedes ya? Oke, siap. Sama es teh manis deh, 3. Ada jas jus. Ya udah jas jus. Nggak apa-apa. Gue dengar ada anak magang baru ya? Oh, nggak tahu deh kalau itu. Katanya sih dia dari Bandung juga. Oh. Bi, atuh lama banget. Laper nih, Bi. Sabar lagi dimasak. Bi, aus, Bi. Ya. Kerjaan gue tadi susah banget. Bi. Ya. Iya, gue saya dikasih. juga sama ya, saya main aja main. Mereka. Nanti saya tanya dulu deh. Ya. Oke, aman. Bibi antar mereka dulu ya. Ya.
Misi, Kang, Kak, ini ada orangnya nggak ya? Oh nggak ada. Saya ikut ya. Oh iya boleh silakan. Iya, Dilan. Atau punten, Silakan. apa ini mah? Kira. Ya. Punten banget. Iya. Ini satu. Iya. Ini Adilan tadi. Kan kita dulu Andi. Dia mah ganteng. Oh ya. Iya. Ini satu. Nuhun, Bi. Kita satu berdua dong. Ya udahlah non. Lapri. Sabar. Bibi bikinin dulu ya. Bi, minuman hiji. Bentar, Bibi ambil dulu di belakang. Ini mah siapa? Punya gua kok lu ambil? Wah, Gua dulu. udah nih, mau dulu lah. Kasih ya. Enggak. Makanan datang. Tadi siapa yang pesan atuh nih? Aku. Atuh siap nih. Nih, tah. Makasih ya, Bi. Ya. Makasih, Bi. Lan, lo gue dengar dari Bandung ya? Iya Kak. Oh, Bandungnya di mana? Saya dari Buah Batu. Oh, Bandung. Dulu tunangan gue juga SMA di Bandung. Kalau nggak salah daerahnya Buah Batu sih. Kurang lebih 2 tahun. Oh. Bandung emang enak, sejuk lagi tempatnya. Asli. Tari hitam gimana tuh? Ya, itu mah baiklah Kang. Sehat walafiat. Sering ke sana nggak? Semua orang mau punya tempatnya masing-masing lah Kang. Udah jam segini gue udah perlu jadi cabut duluan. Loh, jangan-jangan sama Bu Sinta juga? Iya, lo juga. Gue juga, bareng yuk. Erdi kita duluan ya. Ya. Selamat. Dilan, Makasih. Iya, Kak. duluan ya. Semangat ya. Makasih. Iya Kak. Bim, ambil makasih. dulu. Piring Bibi ambil dulu. Bibi nggak mau. Biasa juga ambil sendiri. Ambil. Nih. Lan, Ya. kita ngobrol dulu ya. Iya Kang. Iya. Saya jagain tasnya. Ya. Makasih. Yuk. Capek juga ya magang Jakarta. Tapi Mana sih Kang Erdi? enak aja sih. Katanya jam istirahat. Ini jam istirahat kan ya? Hmm. Lawan. Dilan? Iya. Kamu ngapain di sini? Aku magang di sini. Oh, Kamu ngapain? aku nunggu tunangan aku. Iya. Yuk. Loh, Kang. kalian saling kenal? Iya Kang. Oh iya, kenalin. TRD, tunangan Milea. Iya, Dilan. Kamu aku cariin kemana sih? Jadi kamar mandi dulu. Ya udah. Kita duluan ya. Iya. Hati-hati ya. Nyata emang bener ya. Rindu itu berat. Kayaknya bohong deh kalau aku bilang aku udah gak cinta lagi sama kamu. Tahun-tahun aku selalu menunggumu. Aku kira kita bisa sama lagi seperti dulu. Dan jujur, saat kita bertemu lagi, aku sempat berharap bahwa tapi ternyata kamu udah punya orang lain. Kayaknya cukup sampai sini aja deh. Aku gak akan ngejar kamu lagi. Karena jujur, sekuat-kuatnya aku gak kuat ngelihat kamu sama orang lain. Buatku saat ini,
tahu bahwa kamu bahagia dan ada di bumi ini aja udah cukup kok. Yang tersisa di antara kita sekarang hanyalah kenang-kenangan terindah sepanjang hidupku. Milea, terima kasih dan selamat tinggal. Inilah akhir dari kisah romansa Dilan dan Milea di Bandung. Walaupun akhirnya mereka ditakdirkan berpisah, setidaknya Bandung pernah menjadi saksi betapa indahnya kenangan larut mereka. Selama ini ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Mari kita beri apresiasi untuk divisi backstage wardrobe. Untuk tim stage, property and our cast. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sutradara kita.